Cuma kayak tadi abang. Berarti ini kakak. Mulai. Iya. Jangan lupa subscribe nanti ya. Subscribe. Pencet di banyak. Lonceng. Like. Digoyang-goyang. Teneng tonton. Ayo goyang. Dah baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina abwaba rahmatik futuhil ilmi fihil fahmi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati hiya syamilatul lil wudu'i wal ghusli wa izalatin najasati wa tayammumil atiyati ma'a ma yata'allaqu biha wa bada'a biyanil ma'il ladhi huwa aslu fi alatiha mubtatiham bi ayatin dallatin alaihi kama fa'alu faqal. Ini kitab masalah bersuci. Masalah bersuci. Bersuci meliputi wudu, mandi, menghilangkan najis dan tayamum yang akan datang beserta hal-hal yang berhubungan dengannya. Imam Nawawi mulai dengan penjelasan air yang merupakan asal pada alat-alat bersuci, serta beliau buka dengan ayat yang menunjukkan atasnya seperti yang para pengarang kerjakan. Banyak para pengarang, para ulama, para orang alim. Itu maksudnya. Beliau berkata, Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ay mutahhira wa yu'abbaru anhu bil mutlaq yustaratu li raf'il hadathi wan najasi alladhi huwal aslu fit taharati ma'u mutlaqu wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'im bila qaid wa in quyida limuwafaqatil waqi'i kama'il bahri wa bi khalafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama'il wardi fala yarfa'ul hadatha liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu ilah walal munajjasa liqaulihi sallallahu alaihi wasallama hina balal a'rabiyyu fil masjidi subbu alaihi danubam mimma muttafaqun alaih wa dhanubu bi fathhi dhali al mu'jamati dal wal mamlu'u wal amru lil wujubi wal ma'u yansaribu ilal mutlaqi litabardurihi ilal adhani falau rafa'a ma'i'un ghairuhu ma wajaba ghaslul bauli bihi wala tayammumi indal faqdih. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang amat suci. Artinya mensucikan. Air itu dapat menyuci dan diistilahkan juga dengan air mutlak. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas dan najis air tersebut yang merupakan asal dalam bersuci. Air mutlak, apa itu air mutlak? Air mutlak ma'un mutlakun wa huwa
ma yaqa'u alaihi ismu ma'im bila qaid. Itu air mutlak. Yakni yaitu sesuatu yang dikatakan kepadanya nama air tanpa kait. Sekalipun dikaitkan karena kecocokan dengan kenyataan seperti air laut. Walaupun air itu ada dinamakan dengan dikaitkan dengan lain, air laut. Berbeda sesuatu yang tidak disebutkan melainkan dengan dikaitkan. Seperti air mawar. Maka tidak dapat menghilangkan hadas. Karena firman Allah Ta'ala, lalu kalian tidak dapat air, maka tayamumlah. Apabila kita tidak dapatkan air yang mutlak, maka bertayamumlah. Nah, ini surah An-Nisa ayat 43. Potongan ayat. Dan tidak juga air bernajis. Nah, air bernajis juga tidak bisa untuk menyucikan. Kalau tidak dapat, nah, nanti kalau ketemu air bernajis semuanya airnya udah najis semua, dikencing oleh kebo semua kan. Nggak ada air yang ada air najis. Nah, tayamum. Cuma asal menyucikan itu adalah air. Nah, karena sabda Nabi SAW, ketika orang Badui kencing dalam masjid, alirkan atasnya setimba air. Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkannya. Kemudian zanub adalah setimba penuh. Zanub itu setimba penuh. Perintah tersebut untuk wajib, dan air artinya air mutlak, karena itulah yang muncul dalam pikiran. Jika cairan yang lain dapat menghilangkan tertentu, tidak wajib membasuh kencing dengan air mutlak dan tayamum ketika tidak ada air mutlak. Wa yustaratul ma'ul mutlaqu aidan fi ghuslil mustahadati wal ghuslil masnuni wal wudu'il mujaddadi wa nahwi dzalika mimma la yarfa'ul hadatsa walan najasa kal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati fihima. Disyaratkan air mutlak juga pada mandi wanita beristihadah, mandi sunnah, wudu yang diperbarui, dan lain sebagainya yang tidak menghilangkan hadas dan najis, seperti basuhan yang kedua dan ketiga dalam menghilangkan hadas dan najis. Itu juga perlu menggunakan air mutlak. Nah, fal mutaghayyiru bimustaqnan anhu mukhalitin tahir kaza'faranin taghayyurai yamna'u itlaqas milma likatharatih ghairu tahurin kama annahu ghairu mutlaqin idma sadaqut tahuri wal mutlaqi wahid. Air yang berubah dengan sebab sesuatu yang dapat dihindari, yang larut serta suci, seperti zafaran. Tahu zafaran? Dengan perubahan yang mencegah kemutlakan air. Karena banyaknya perubahan adalah tidak mensucikan. Sebagaimana dia bukan air mutlak. Karena substansi air mensucikan dan mutlak itu satu. Ada minyak zafaran kan? Minyak harum tuh. Nah, dicampurlah tuh dengan air. Kemudian enggak. Nah, air tersebut enggak bisa untuk menyucikan. Dah, wala yadurru fit taharati taghayyurul la yamna'ul isma liqillatih
wala mutaghayyirun bimuqthin wa tinin wa tuhlubin wa ma fi magharrihi wa mamarrihi wa kibritin wa zarnikhil li ta'adzuri sawnil ma'i amma dhukira fala yamna'u taghayyuru bihi itlaqal ismi alaihi wa in ashbahat taghayyuru bihi fi suratil taghayyural katsira bimustaqnan an. Tidak mengapa dalam bersuci perubahan yang tidak menghilangkan kemutlakan nama air. Karena apa? Karena sedikitnya. Dan tidak mengapa berubah dengan sebab tergenang tanah, lumut, dan apa saja pada tempatnya dan tempat mengalirnya. Seperti apa? Seperti belerang dan racun serangga, karena sulit menjaga air dari apa yang telah disebutkan. Maka perubahan dengannya tidak menegah kemutlakan nama air atasnya, sekalipun bentuk perubahan dengan sebabnya menyerupai perubahan yang banyak, sebab sesuatu yang dapat dihindari. Nah, wa kadza la yadurru mutaghayyirun bimujariwir tahir ka'udi wa duhnin mutayyabaini aula au biturabin turiha fihi fil azhar li anna taghayyurahu bidzalika likaunihi fil awwali tarawuhan wa fi tsani kuduratan la yamna'u itlaqal ismi alaihi wathani yadurru kal mutaghayyiri binajasim mujawirin fil awwali wa biza'faranin fil thani wa farqul awwali bi ghiladhi amrin najasi wa bi tahuriyati turabi bi khilafis sa'farani wa in kana tahiran li annahu la yusta'malu fi hadatsin wala najasin ammal mutaghayyiru bi turabin tahubbu bihir rihu fala yadurru jazma. Demikian juga tidak mengapa perubahan sebab sesuatu yang berdampingan seperti kayu gaharu. Tahu kayu gaharu kan? Tahu. Apa itu? Apa tuh? Kayu gaharu itu harum dia. Enggak tahu. Astaga. Dan minyak yang harum. Manis. Kan dia ada khusus. Khusus sendiri ya. Dan minyak yang harum keduanya atau tidak, atau dengan debu yang dilemparkan ke dalam ke air menurut azhar, menurut yang kuat, ini tidak mengapa perubahan karena tersebut, karena perubahannya sebab demikian sesuatu yang berdampingan, karena keadaan air pada yang pertama menjadi harum dan pada yang kedua keruh tidak menegah kemutlakan nama air atasnya. Menurut pendapat kedua bermasalah. Menurut pendapat yang kedua bermasalah. Itu menjadi masalah katanya kan. Itu nggak boleh, nggak sah. Seperti air yang berubah sebab najis, yang berdampingan pada yang pertama, dan sebab zafaran pada yang kedua. Pendapat pertama membedakan dengan masalah kaji perihal tentang najis dan dibedakan dengan debu bersifat mensucikan. Berbeda dengan zafaran. Zafaran tumbuhan berwarna sekalipun zafaran itu suci, karena zafaran tidak digunakan pada hadas dan najis. Adapun air yang berubah dengan sebab debu yang dibawa angin, maka tidak mengapa dengan tanpa perselisihan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sama. Wadubital mujawiru bima yumkinu fasluhu wal mukhalitu bima la yumkinu fasluhu. Kriteria mujawir berdampingan adalah apa saja yang bisa dipisahkan. Sedangkan mukhalid larut yang bisa dicampur adalah apa saja yang tidak bisa dipisahkan. Wa yukrahul musyammas ay
ma sakhanathu syamsu fil badani khawfal barasi bi ayyakuna bi qutrin harrin kal ijazi fi ina'im muntabi'in kal hadid li anna syamsa bi hiddatiha tafsilu minhu zuhumatan ta'lul ma'a fa idza laqat al-badana bisukhunatiha khifa'an taqbida alaih fatahbisad dama fayahsulal barasu bi khilafil musakhani bin nar fala yukrahu lidhaha bizuhumati biha. Dimakruhkan air musyammas. Dimakruhkan air musyammas. Nah, apa itu? Ai ma sakhanathu syamsu fil badani. Artinya air yang dipanaskan matahari. Nah, dimakruhkan di badan. Mengapa? Karena dikhawatirkan penyakit supa atau penyakit supa yang membahayakan vitiligo. Oh, vitiligo. Agak paham. Betul ya, paham ya. Dengan pengertian air tersebut berada di negeri yang panas seperti negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu panas. Terdapat dalam bejana yang ditempa seperti besi. Mengapa demikian? Karena matahari dengan tariknya dapat memisahkan lemak dari bejana yang kemudian naik ke permukaan air. Maka apabila lemak tersebut bersentuhan badan dengan panasnya, dikhawatirkan lemak tersebut mengendap di badan. Kemudian darah terhenti sehingga terjadilah supa. Nah, tuh supa. Darah berhenti jadilah supa. Penyakitnya bahaya. Berbeda dengan air yang dipanaskan dengan api. Kalau air yang dipanaskan dengan api beda lagi, enggak sama. Maka tidak makruh karena lemak hilang dengan sebabnya. Makanya bagus mandi pakai air hangat. Anak-anak kecil itu kan mandi pakai air hangat. Itu bagus. Malah Kau tuh gak ada lemaknya. jadi kalau air musyammas kita jangan menggunakannya yang langsung kena matahari itu kan. Jangan. Karena nanti bisa kena penyakit supa. Darah itu terhenti. Bahaya nanti. Kalau darah itu berhenti itu bahaya itu. Enggak berfungsi, enggak jalan lagi, bahaya dia. Coba tes ini, tangan kita bikin gini aja lah. Nah, ini dah lain rasanya yang ini. Terasa dingin, apal kaku lah. Ya kan? Nah, baik. Wal musta'malu fi faradit taharah. Anil hadathi kal ghaslatil ula fi qila wa nafliha kal ghaslatis thaniyati wath thalithati wal wudu'ul mujaddadi wal ghaslil masnun ghairu tahurin fil jadid li anna sahabata radhiyallahu anhum lam yajma'ul musta'mali fi asfarihim al qalilatil ma'i liyatatahharu bihi bal adalu anhu ila tayammumi wal qadimu annahu tahur liwasfil ma'i fil ayatis sabiqati li lafzi tahuril muqtadi takarrurat taharatibi kadurabil liman yatakarru minhu darbu ujibu litakarrurit taharatibi fima yataraddadu alal mahalli dunal munfasilil jam'an bainad dalilain. Air bekas pakai pada fardu bersuci. Yakni dari hadas ya. Seperti apa? Seperti basuhan pertama pada hadas. Ada basuhan pertama ya? Basuhan pertama itu seperti apa ya? Kita masuk muka yang pertama ya, itu ya.
Tangan yang pertama. Nah, menurut sementara ulama dan sunat bersuci seperti basuhan kedua, ketiga, wudhu yang diperbarui dan mandi sunnah tidak mensucikan menurut Jadid. Mengapa demikian? Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengumpulkan air mustakmal bekas pakai dalam perjalanan mereka yang kekurangan air. Siapa ini mereka ini? Para sahabat Nabi. Untuk mereka gunakan bersuci. Mereka tidak mengumpulkan bekas-bekas air itu untuk bersuci. Tetapi mereka beralih kepada tayamum. Nah, menurut qadim mensucikan. Ini pendapat-pendapat yang terdahulu. Karena air disifatkan karena ayat yang lalu dengan lafaz tahur mensuci. Nah, yang berarti terjadi berulangan bersuci dengannya, seperti tarub banyak memukul untuk orang yang berulang-ulang pukulan darinya. Nah, dijawab perulangan bersuci dengan air tersebut pada air yang bolak-balik pada satu tempat, bukan air yang sudah bercerai dari tempat tersebut, karena mengkompromikan dua dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ini wal asahhu, ini pendapat yang kuat yang kita amalkan. Wal asahhu annal musta'mala fi naflit taharati 'alal jadidi tahur wasyamilat al-ibaratu maktasalat bihi dhammiyatu litahilla li zawjihal muslimi fahuwa 'alal jadidi ghairu tahurin li'annahu azalal mani'a wa qila innahu tahurun li'anna muslaha laysa bi'ibadatin wa ma tawatta'a bihi sabiyu fahuwa aidan ghairu tahurin idzal muradu bil fardi huna ma la budda minhu athima bitarkihi amla wala budda li sihhati salati sabiyyi mathalan min wudu'i wa sayatil musta'malu fin najasati fi babiha. Kalau menurut pendapat yang asah yang kuat, air yang digunakan pada sunat itu bersuci berdasarkan pendapat jadid. Pendapat baru adalah mensucikan. Nah, ini mazhab Syafi'i. Ungkapan tersebut air bekas pakai fardu bersuci meliputi air yang digunakan mandi oleh wanita zimmi agar dia halal untuk suaminya yang muslim. Air tersebut menurut jadid tidak mensucikan karena air tersebut untuk menghilangkan penghalang. Nah, kalau yang itu ya tidak mensucikan. Menurut sementara ulama mensucikan juga, karena mandi wanita tersebut bukan ibadah dan meliputi air yang digunakan berwudu oleh anak. Air tersebut tidak mensucikan juga. Nah, karena yang dimaksud fardu di sini adalah apa saja yang tidak bisa lepas darinya, berdosa dengan meninggalkannya atau tidak. Untuk sah salat, anak-anak misalnya tidak bisa lepas dari wudhunya. Air bekas pakai pada najis akan datang pada babnya. Masalah najis akan datang pada babnya. Nah, jadi kalau air mustakmal itu yang sebenarnya itu yang wajib, tapi yang sunnah itu tidak. Itu kesimpulan yang itu. Ada lagi fa in jama'al musta'mala 'alal jadid. Nah, kalau kalian ngaji kitab besar tuh ngantuk nanti. Ya, enggak kuat. Makanya kalian tuh kitabnya kecil-kecil aja. Ya. Kalau kitab besar tuh bingung kan? Masih banyak bingung kan? Ya, kitab besar tuh namanya kitab besar kan? Jadi orang besar-besar aja ngajinya. Orang kecil-kecil tuh enggak mampu. Otaknya masih kecil.
Hah? makin banyak Otak-otak yang kecil-kecil tuh kecil-kecil aja kitabnya. kecil. Tapi kita apa nah baca aja untuk inspirasi, untuk semangat kalian aja. Nah, sebenarnya kalian kurang mampu sebenarnya. Tapi Ustadz akan usaha semampunya, semaksimalnya, garis yang besar-besarnya aja kasih kepada kalian. Tapi Ustadz tetap baca semuanya. Fa balagha qullataini wa tahurun fil asahi kama law jama'anna jisaf fa balagha qullataini min ghairi taghayyurin wa thani la wal farqu. Sombong Ustadz nih, enggak sombong, memang gitu. Memang gitu. Kalau kitab besar harus orang besar yang memahaminya. Otaknya yang besar. Bukan orang Otaknya itu mampu memahami. Tapi kalau enggak mampu tinggalkan. Lanjut ya. Wathani la faraqu annahu la yakhruju bil jam'i an wasfihi bil isti'mali bi khilafin najis. Jadi yang apa? Kan ambil yang pentingnya aja, yang mudah dipahami aja. Nanti Ustadz akan ambil kesimpulannya, kalian bisa pahami. Apabila dikumpulkan air musta'mal itu dikumpulkan berdasarkan pendapat jadid, pendapat yang baru. Kemudian sampai 2 kulah. Air itu sampai 2 kulah. Air musta'mal tadi dikumpulkan sampai 2 kulah. Maka mensucikan menurut asah. Maka mensucikan. Sebagaimana jika dikumpulkan air bernajis kemudian sampai 2 kulah tanpa ada perubahan. Kalau ada perubahan lain cerita. Menurut wajah kedua tidak. Kalian bingung ini kan? Pendapat yang kedua tidak sah digunakan itu air. Itu maksudnya. Makanya otak-otak kecil tuh nggak boleh kaji kitab yang besar. Gila dia nanti, salah paham nanti. Jangan sosok alim lah. Sombong dong, bukan sombong, emang udah gitu kok. Kalau ini benda dilepaskan jatuh, pasti jatuh dia, ada sunatullah. Itulah bedanya orang hebat, orang pintar otaknya dengan orang Perbedaannya adalah air musta'mal bekas pakai dengan mengumpulkan tidak akan keluar dari sifat istikmal bekas pakai. Berbeda dengan air najis. Ini kalian bingung lagi. Ya? Bingung lagi, nggak paham. Nah, intinya air musta'mal jangan dipakai untuk bersuci. Itulah baru kalian paham kan? Makanya kalau kalian kaji kitab langsung ini bingung kalian. Makanya harus ada guru. Sesat kalian nanti. Jadi kalian tuh baru kitab-kitab kecil-kecil tuh. Baru kitab kecil udah bengak pula udah sombong. Baru kitab kecil. Udah mulai sombong naik bau kan. Dah kitabnya baru kecil. Otaknya kecil sombong lagi kan. Dah sampai situ aja dulu ya. Nanti gila kalian nanti. Intinya kalau kita mau bersucilah dengan air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Itu. Yang selain daripada itu jangan. Air musyammas jangan. Air musta'mal apalagi. Tapi kalau untuk minum air musta'mal boleh. Air kelapa kan musta'mal, boleh diminum, boleh. Enak kok. Sedap. Apalagi campur susu, campur batu es. Dan dia kan udah manis. Campur susu, campur batu es. Segarnya. Kurang terasa nikmatnya kan. Besok lah kalau gitu bang aku ambil 3, itu dikasih susu gula. Untuk minum boleh. Apalagi kopi kan. Kopi itu pahit manis. Kopi manis. Kopi itu pahit apa manis? Dua-duanya. Pahit. Kemudian kopinya dimasuk, gulanya dimasuk, terus dimasuk air. Banyakin gulanya. Itu banyak gulanya, kopi aslinya. Jadi nikmat rasanya kan. Ada pahitnya, ada manisnya kan itu. Apalagi kopi susu. Tambah lagi susunya kan. Tambah nikmat. Ya kan? Jadi kita harus menghadapi hidup ini ada pahit, ada manis, ya kan? Ada asam. Ada masamnya. Biar terasa indah. Enak, harus banyak warna. Banyak warna nih. Kalau banyak warna gini kan indah tuh.
Coba cuma satu aja warnanya. Putih. Kurang indah kan? Daun. Apa? Mudah bosan kita melihat. Inilah ciptaan Allah SWT, banyak warna. Jadi kita ini begitu juga. Saling mengisi. Dan yang yang Dah. Alhamdulillah. Jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Yaitu air yang suci. Air yang suci yang kita gunakan itu adalah air mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salli alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah